Halo semuanya, di sini saya akan mereview Asus Gaming K16 ya. Karena sebelum memilih Asus Gaming K16, sebelumnya aku memilih untuk Advanced Gen AI yang pakai Ryzen 7 8845HS. Kenapa Advanced Gen AI? Yang pertama, karena dulu aku milihnya daftar pilihan online itu tuh munculnya itu karena ya iklannya menarik juga sih, tapi setelah lama aku mikir-mikir untuk after sale-nya itu kurang banget dan belum dapat Office Home Student. Setelah itu saya cari-cari di produk lain, yang nemu di Acer Nitro Lite ya. Acer Nitro Lite itu sebenarnya oke, tapi ya karena naik harganya dan kurang cocok di dompet, jadi saya untuk lebih milih di lain gitu loh. Setelah di lain, dan ada pilihan lain yaitu Acer Swift Go yang pakai Intel AI Ultra 5, Intel Ultra 5 yang tapi belum 50 TLPS. Dan menurutku aku masih kurang itu karena ya AI itu belum semasif banget gitu loh untuk digunakan secara berkelanjutan. Jadi ya saya pertimbangkan aja gitu. Terus selanjutnya saya nemu Asus Gaming K16. Ya, kita pakai RTX, sudah pakai Intel i5 134020H yang menurutku itu sudah oke banget walaupun RAM-nya masih 8 GB tapi masih bisa di-upgrade. Dan juga untuk yang menurutku rada aneh sih untuk laptop Asus Gaming K16 ini karena mousepadnya ini besar banget dan menurutku rada kurang mengganggu kalau misalkan ngetiknya di keyboard tapi geser-gesernya di mouse itu menurutku rada aneh, sering kegeser-geser aja sih. Ya emang bisa di offin cuman takutnya lupa, nanti kalau misalkan lupa kan jadi kesannya kayak apakah rusak. Padahal ya enggak, ke nonaktifkan aja sih, soalnya enggak ada lampu gitu loh untuk nandain kalau misalkan mousepadnya off. Kalau di kompak kan ada ya, di kompakku itu ada, kalau misalkan mousepadnya off itu biasanya ada lampu. Ini enggak ada, jadi menurutku enggak usah di offin aja, biarin aja ya. Sama masih nyatu ya untuk tombol powernya. Aku nggak tahu ini ketika aku buka laptop Asus Gaming K16 itu tuh agak delay, kurang tahu itu kenapa. Padahal kalau misalkan aku di kompak itu nggak delay. Kompak itu emang tombol powernya itu emang misah ya, nggak di keyboard. Kalau Asus Gaming K16 ini tombol powernya nyatu sama keyboard. Apa pengaruh dari itu jadi bukanya delay? Aku semakin lama semakin terbiasa sih. Untuk kelebihannya pasti ada, layarnya udah 16 inch maksudnya, itu udah cukup luas dan pastinya keyboardnya full full ini ya, ada full face ini, ada number pisah ini, karena ya penasaran aja sih, pengen coba laptop yang lega gitu kan. Jujur ya beda dengan HP ku kan tipis, aku yang kurang expect kalau setipis itu. Kalau laptop ini jujur memang sebesar itu dan lumayan seberat itu, aku jujur kurang expect aja. Kalau terlalu ringan juga gimana, kalau terlalu terlalu tipis juga gimana, jujur emang kurang expect aja sih, karena emang aku belinya online dan kurang bisa paham perhitungannya tuh seberapa gitu. Jadi ya ketika datang agak kaget aja sih jujur itu. Tapi menurutku itu bukan kekurangan maupun kelebihan, karena emang pembiasaan dari diriku sendiri untuk bisa menggunakannya, membiasakan untuk bisa beradaptasi ulang aja sih. 64 144 Hz buat ya kalian tau lah, 144 Hz itu buat gaming lancar. Dan ya buat AI juga menurutku udah oke, karena kan RTX itu juga udah ada AI nya, jadi untuk AI sederhana itu masih bisa untuk generate gambar juga masih lancar karena dibantu dengan RTX. Karena kan Intel CPU nya belum ada AI nya, masih CPU biasa standar. Untuk RTX nya baru ada AI nya untuk generate image, itu masih lancar. Dan untuk kameranya masih ya itu standar sih, 720p sama ada privasi shutter. Menurutku ya oke sih. Terus untuk
kecerahan layarnya jujur ya masih kurang bisa dipetengin lagi sih, kayak kurang peteng sih, butuh kurang peteng lagi gitu loh maksudnya. Kan ya nggak apa-apa lah, selama kan lampunya terang. Ya masih kekurangannya pasti untuk cooling sistemnya itu ya, karena cooling sistemnya masih tergolong sederhana dan untuk jangka panjang cukup ngeri-ngeri sedap ya. Dan yang pasti udah ada office home student dan ada aftershell yang baik karena ada ATP, acid tintal damage protection. Ya jaga-jaga aja kan. Tapi setelah nunggu lama karena akhirnya mau dibeliin ternyata budgetnya tuh kayak miring banget. Ya udah aku pilih rekomendasi lain kayak Axio Hype 7 X8. Tapi kenapa nggak jadi, karena ya emang kan rekomendasi dulu ke orang tua dulu kan Axio ini, terus nggak cocok karena ya sebenarnya emang kurang baik gitu loh, karena ya gimana tergantung budget juga gitu loh. Kalau budgetnya standar ya Axio menurutku oke aja karena kan ya aftershellnya kurang lah. Tapi ya emang nggak ada office home student, ya emang ada accidental damage protection. Karena nggak jadi tambahin juga kan budgetnya, lalu ya pilihnya Asus Gaming K16. Jujur ya aku ya nggak nyesel sih, selama kan ya nggak digeber gitu kan. Secara kan performanya kan balance gitu, seperti bodinya menurutku oke lah, bagus menurutku. Soalnya ya bodi layarnya itu udah pakai aluminium, udah kayak ya aku punya MacBook yang 2015 yang 14 atau 15 inch itu udah pakai aluminium dan itu menurutku premium banget. Secara kan ya laptopnya ya nggak ringan banget, tapi ya secara kalau misalkan dimasukkan ke tas itu tuh tergolong enteng ya, nggak terlalu berat. Jadi ya ngapain buat laptop berat-berat gitu loh ya, ada RTX-nya gitu loh ya, tumbalannya ada RTX itu mesti berat. Lalu selanjutnya untuk bagian bodi laptopnya yang bukan layar itu tuh pakainya polikarbonat ya, plastik. Tapi overall menurutku lancar-lancar aja sih. Ya sempat sih nge-freeze di browser, itu mungkin masalah di Windowsnya aja sih. Kalau menurutku itu masalah di Windows. Karena ya nggak ada yang sempurna gitu loh. Karena HP ku itu yang Infinix Hot 50 itu menurutku selama satu tahun pemakaian lebih itu tuh ya nggak pernah nge-freeze di home screen. Yang awal-awal beli pernah nge-freeze di in-game. Solusinya apa? Solusinya ya tinggal ditunggu. Kalau nge-freeze di home screen atau nge-freeze di layar mati itu tuh ya pasti dicolok dulu lah HP-nya. Setelah itu nanti ditahan tombol powernya sampai 20 detik. Ya paling sampai sekarang masih dapat update untuk proteksinya ya, keamanannya. Jadi ya tergolong masih perbaikan, bug-bugnya masih tetap dibenahi. Walaupun sekarang sudah ada iklannya ya, Beda yang dengan yang dulu belum ada iklannya. Sekarang itu udah ada iklannya. Jadi yang menurutku ya not bad lah untuk keseimbangan kan. IP664 ya, karena tahan percikan air, tahan debu juga. Ya pernah aku pakai hujan-hujan, overall aman sih. Walaupun emang layarnya tuh nggak cocok gitu loh misalnya ditekan-tekan pas kondisi hujan, karena memang gerak-gerak sendiri. Tapi overall aman lah harusnya. Untuk baterai menurutku juga oke aja, bisa tahan sampai seharian, sekitar 8 jam kalau nggak dibuat nge-game. Aku sih juga jarang buat nge-game, tapi overall bisa tahan sampai satu harian lah. Ya masih aman sih menurutku baterainya. Untuk selanjutnya aku bahas laptopnya. Untuk laptopnya ya tahan 4 jam sih. Ya kalau playback aku kurang tahu, tapi kalau misalkan untuk harian buka browsing terus buka Visual Studio Code, nah itu yang 4 jam lah. Selanjutnya kenapa aku pilihnya Asus Gaming K16 bukan Acer Swift Go yang Intel Ultra 5 120H itu. Kenapa? Karena ya
faktor pertama itu belum 50 TLPS, faktor kedua karena exhaust-nya jujur itu nyembur layar. Rata-rata produk Acer itu tuh exhaust-nya nyembur layar. Kenapa aku nggak mau? Karena aku punya kejadian laptop engselnya rusak, jadi aku kurang ya berpikir panjang lah. Kalau exhaust nyembur layar untuk jangka panjang juga ya nggak baik gitu, apalagi kan ya kalau 1 tahun itu masih aman lah, tapi kalau tahun-tahun berikutnya memang masih aman. Kalau kata Google sih itu namanya inovasi baru, tapi ya menurutku dipikir-pikir lah, kalau misalkan exhaust nyembur layar lebih baik Asus aja. Ya memang ya kalau misalkan exhaust nyembur ke samping itu tuh bakalan ganggu kalau misalkan kita naruh benda, atau misalkan HP kan biasanya tuh taruh di kiri, kanannya di mouse, exhaustnya nyembur di kiri, pasti HP-nya bakalan ngerasa panas gitu ya, itu resikonya. Tapi ya jujur itu lebih aman lah. Yang pasti rusak di engsel itu masih bisa dicegah dengan cara nggak terlalu buka tutup laptop ya pastinya. Terus buka laptopnya itu pasti harus di tengah, nggak di pojok kiri maupun di pojok kanan. Yaitu aku pernah lihat di TikTok, laptopnya rusak layar karena ya buka laptopnya itu dari pojok kiri atau enggak pojok kanan, harus di tengah-tengah, karena kalau nggak di tengah-tengah ya itu merusak engsel. Tapi ya kelebihan dari laptop ini sudah military grade, walaupun ya banyak orang yang bilang itu klaim aja sih. Ya secara kan audionya lebih bagus daripada HP ku, walaupun aku kurang bisa bedain audio mono sama audio Sonic Master, tapi overall menurutku harusnya lebih bagus lah ya, karena udah terbiasa gitu loh pakai audio mono, jadi kurang tahu perbedaannya apa audio mono sama audio Sonic Master itu kan yang dari tuningannya Asus stereo ke tuningan Sonic Master. Jadi ya yang untuk fan-nya sih menurutku banter banget sih, kayak pesawat jet. Aku gak expect sih kalau emang awal-awal sih menurutku suaranya tuh kayak ya kayak pesawat jet ternyata. Kenapa aku tahu single fan dan cooling systemnya sederhana, karena ya udah lihat di youtuber ya, karena emang nggak ada yang perfect bagus gitu loh. Kalau misalkan mau perfect bagus ya budgetnya naik gitu, tapi overall kalau misalkan dibawa kemana-mana itu tuh wah pasti elegan banget sih, soalnya kan bodinya keren gitu, enteng juga. Iya nggak enteng sih, maksudnya standar lah, di bawah 2 kilo, sekitar 1,8 kilo. Dan kenapa pilihnya RAM-nya 8 GB, karena ya emang RAM 8 GB masih di bawah 10 jutaan. Walaupun sekarang naik terus ya harga RAM, karena faktornya AI, jadi harga RAM sama storage itu tuh naik terus. Enggak, ya mungkin naik sampai kapan kurang tahu. Mungkin kalau nanti turun bakalan aku upgrade sih. Sebelumnya kan aku pakai laptop kan, itu rusaknya di LCD sama keyboard jelas, sama modul wifi yang terakhir aku pakai itu rusaknya di situ. Karena kenapa modul wifi-nya rusak? Karena wifi-nya putus nyambung. Aku kurang tahu apakah itu pengaruh dari Windows update-nya atau memang modul wifi-nya. Cuman harusnya kalau misalkan putus nyambung itu rusaknya di modul wifi. Kenapa nggak diperbaikin, kenapa beli baru? Ya karena emang nggak worth it untuk benerin LCD aja sekitar 600.000, 7.000 nggak worth it. Itu LCD ori ya, kalau LCD KW ya mungkin dapet lah di bawah 200, cuman yang aku pinginnya nggak dibenerin itu aja gitu. Maksudnya keyboard juga mending benerin sendiri sih, tapi emang nggak worth it, jujur mending beli baru gitu, karena nge-lag banget dibuat editing, nge-lag dibuat browsing pun juga nge-lag. Terus laptop yang sebelumnya aku juga punya kan cerita kalau engselnya itu rusak ya karena ya emang bodinya plastik pertama. Ya sebenarnya nggak ngaruh ya mau bodi plastik atau bodi aluminium, bodi layarnya aluminium atau plastik itu nggak ngaruh. Karena kenapa? Itu faktornya emang karena sering dibuka tutup aja. Kalau misalkan sering di rumah gitu kan nggak usah ditutup, dibiarin aja. Kalau emang misalkan mau dibawa-bawa ya emang ditutupnya harus dari tengah, nggak boleh dari pojok kiri maupun dari pojok kanan. Tapi jujur itu yang laptopku yang terakhir kali aku pakai Compaq CG43 itu tuh awet ya. Ya
Aku kurang tahu sih. Ya mungkin karena berat sama bodinya kokoh banget gitu. Secara kan plastik gitu. Terus aku juga punya MacBook juga, itu rusaknya di ya mungkin SSD-nya sih sama audionya, layarnya bergaris, ya itu rusaknya di situ. Emang nge-lag banget sih, mungkin udah gak layak lah kalau dibetulin sekalipun juga udah gak layak. Harga di Shopee-nya aja cuma 2 juta, itu pun ya masih tergolong storage kecil 128 itu sih, 128 atau 258, ya itu masih kecil banget dan nge-lag kalau dibuka apapun, nge-lag banget. Bukan yang terakhir kali yang rusak, itu sebelumnya itu adalah Vaio. Aku kurang tahu rusaknya di apa, mungkin karena yang aku lihat di youtuber maksudnya cari-cari di kerusakan laptop Vaio itu tuh rata-rata rusaknya di mesin dan itu mahal. Setara ganti motherboard nggak cocok, ya itu udah dibongkarin ya yang rusak-rusak itu laptopnya. Yang kompak itu belum, karena ya yang udah aku ambil itu di Vaio itu, yang udah aku ambil ada memori, ada RAM, baru itu sih. Sebenarnya ada satu lagi, mau modul wifi, mungkin masih bagus kan, sama LCD-nya juga masih bagus, sama itu apa tuh namanya, keyboardnya jujur, sama cas-casan Vaio-nya itu juga bisa ya dijual, mungkin bisa laku. Itu yang biasanya aku juga cari-cari kan, untuk komponen-komponen apa yang kalau penting gitu loh, misalkan diambil harddisknya, ini pakai harddisk eksternal bisa dipakai jujur, padahal udah diem nganggur selama bertahun-tahun masih bisa dipakai harddisknya. Harddisk SATA menurutku oke aja sih, lancar dibuat main game di harddisk pasti oke. Soalnya ini ada gamenya, ya game-game jadul sih lancar aja. Sebagian game bisa dibuka di harddisk, sebagiannya ya nggak bisa. Ya aku kurang tahu apakah emang karena ini kan yang operating systemnya di harddisk ini kan operating system Windows 8, sedangkan aku yang pakai itu Windows 11, jadi mungkin kurang cocok sih. Tapi untuk GTA San Andreas itu bisa ya, sama Sword of Land, sama itu Sword Speed Carbon itu bisa ya. Ya karena kesehatan harddisknya tuh masih tergolong better ketimbang yang di kompak itu kesehatan harddisknya itu sudah buruk, minta diganti juga karena nge-lag banget. Tapi untuk RAM-nya itu udah bagus, karena RAM-nya RAM laptop Vaio aku pasang di kompak, itu ya jujur kebus banget performanya, walaupun ya emang masih tergolong nge-lag karena kan SSD kan pengaruh gitu. Kalau misalkan masih harddisk ya masih nge-lag gitu. Untuk laptop rusaknya di Vaio itu ya mungkin rusaknya di prosesor ya, tadi seperti yang tadi ya saya bilang, ya nggak ada niatan aku benerin sih. Mungkin kalau misalkan minus gitu bukan aku benerin sih, paling kalau misalkan dibenerin tuh pasti operating sistemnya harus Linux, karena Linux itu lebih ringan daripada Windows. Tapi ya kekurangannya nggak bisa semua file bisa diakses, maksudnya softwarenya itu nggak semua bisa diakses gitu loh, ada keterbatasan software yang untuk bisa diakses. Itu aja sih. Ini nggak tahu sih video apa, aku juga jelasin yang ngalor ngidul. Itu aja ya untuk semuanya. Dadah.